Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial ASJ kali ini. Selanjutnya kita akan melakukan, mungkin bukan selanjutnya kali ya, tapi awalan ya. Awalan kita akan melakukan instalasi Debian server ya. Kita akan melakukan instalasi Debian server terlebih dahulu di VirtualBox. Mungkin nanti bagi teman-teman yang pakai VMware atau virtual mesin sejenis ya, bisa mengikuti nanti. Mungkin nanti step-stepnya aja yang beda, tapi proses instalasinya masih sama persis. Oke, pertama-tama kita klik new dulu. Lalu kita tuliskan nama host atau VirtualBox kita, misalkan sama dia Debian 10 install ya. Terus kita sesuaikan dengan ISO yang kita download ya. Misalkan pakai kodenya AMD 64, berarti itu untuk 64 bit. Kalau i386 kita pakainya yang 32 bit ya. Lalu kita klik next. Lalu pilih RAM ya. RAM yang mau digunakan. Di sini karena RAM laptop saya sendiri tuh ukurannya 8 GB. Jadi di sini mungkin saya bakal pakai lebih kecil ya. Lebih sedikit. Misalkan di sini kita pakainya 512 MB saja. Lalu kita pilih next. Lalu kita pilih create a virtual hard disk now. Oke, kita pilih next lagi, next. Nah, di sini kita pilih ukuran virtual hard disk yang mau kita gunakan. Paling di sini saya hanya menggunakan kecil aja ya untuk contoh, mungkin cuma 3 GB aja, nggak begitu besar. Lalu kita pilih create. Oke, untuk tahap spesifikasi si VirtualBox sudah kita buat, tinggal lakukan instalasi aja sekarang. Kita pilih start. Nah, di sini kita diminta untuk mencari atau memilih ISO apa yang nanti kita gunakan untuk menginstal si Debian-nya ini. Nah, bagi kalian yang masih baru mulai, pasti di sini tulisannya empty ya. Jadi kita pilih choose dulu. Kita pilih yang gini dulu, choose a virtual optical disk file. Lalu kita pilih add. Kalau misalkan di sini masih baru, pasti kosong ya. Kita pilih add. Habis itu kita pilih directory mana kita menyimpan si ISO Debian-nya itu. Lalu kita klik sini. Kita pakai DVD 1 ya, DVD 2 dan DVD 3 itu tidak bisa digunakan untuk install. Hanya DVD 1 saja. Oke, kita pilih open. Oke, lalu kita klik DVD 1-nya, kita choose. Lalu kita start. Lalu kita X di sini. Nah, di sini untuk tampilan pertama ya, tampilan pertama untuk install ya. Install si Debian-nya. Mungkin di sini ukurannya terlalu kecil ya. Coba saya gedein lagi. Ke resolusi 125 mungkin. Oke. Sudah terlihat jelas sepertinya. Nah, kita di sini bisa memilih mau menginstal dengan metode install biasa atau dengan graphical install. Kalau graphical install ini kita bisa mengarahkan kursor kita dan semacamnya ya. Jadi terlihat ada bentuk grafisnya seperti GUI-nya lah pas install. Nah, kalau install biasa ini tampilannya nanti sederhana sekali sih. Kita pilih ini aja agar tidak berat. Oke, sekarang kita select language-nya. Kita di sini pakai bahasa Inggris saja. Lalu pilih time zone-nya. Di sini kita akan milih time zone Jakarta. Karena di sini nggak ada, kita pilih yang other. Lalu untuk select your location kita pilih Asia aja. Lalu untuk select your location-nya kita pilih Indonesia. Oke. Lalu untuk configure locales kita pakai United States aja. Yang ini. Enter. Untuk configure keyboard kita pakai American English ya. Enter. Coba kita view dulu yang dulu 50 ya. Nah.
Oke, di sini kita akan menunggu ya sampai nanti akan ada perintah berikutnya. Nah, untuk sedikit tips ya bagi kalian yang sedang install Debian juga seperti saat ini, diusahakan tidak connect internet ya. Jangan connect internet. Tapi kalau misalkan kalian sudah terlanjur connect internet, nanti saya akan kasih tahu. Jadi sebenarnya tuh kalau misalkan kalian connect internet, nanti si interface kalian itu bukan interface sih, lebih tepatnya si Debian kalian ini yang pas kalian install itu bakal melakukan semacam update atau menarik data dari luar ya. Biasanya kayak gitu. Biasanya. Nah, di sini saya sarankan nanti misalkan kalian emang udah terlanjur connect internet, kalian nanti bisa membatalkan auto configuration interface kalian. Nah, nanti itu setelah bagian ini ya. Tapi mungkin bagi yang emang nggak connect internet pun juga bisa ya. Nanti dibatalin aja pas auto configuration interface-nya. Nanti mungkin bagi teman-teman yang sambil nonton video ini nanti ya videonya bisa di skip aja ya. Kalau misalkan emang dirasa lama. Nah, di sini sedang auto configuration ya, auto configuration si interface-nya. Nanti di bagian sini bisa cancel aja. Nah, ada tombol cancel, kita enter aja, enter, enter. Nanti akan muncul seperti ini saat kita cancel. Configure the network, bla bla bla. Kita pilih continue aja. Lalu kita pilih do not configure the network at this time. Enter. Oke, nah sekarang kita masukin hostname-nya. Misalkan nama hostname-nya di sini saya mau ASJ strip the strip series ya. Misalkan ini. Lalu kita pilih continue. Oke. Nah, habis itu kita masukkan root passwordnya. Nah, ini bagian yang jangan pernah dilupakan sama teman-teman ya untuk root passwordnya. Karena ini nanti berguna sekali untuk kalian konfigurasi dan segala macamnya. Oke, root passwordnya kita buat sekarang misalkan Nah, bagi kalian emang yang belum yakin apa sih tadi saya ketik gitu, kalian bisa arahkan keyword kalian ke bawah, arrow key kalian yang ada di keyboard, terus di bagian sini yang ada merahnya kalian spasi, nah nanti akan kelihatan bentuk dari si passwordnya. Ya. Oke, mungkin saya rubah aja karena nggak sesuai tadi. 23. Oke, mungkin ini passwordnya yang akan saya gunakan. Lalu kita continue. Lalu kita re-enter passwordnya. Oke, itu passwordnya. Sip, sudah sesuai. Nah, di sini kita akan diminta untuk membuat user ya, user untuk si Debian ya. Misalkan sini nama user saya Givari. Continue. Terus continue lagi. Nah, terus kita choose a password for the new user. Sama juga, kita bisa pakai yang tadi lagi. Oke, lanjut. Oke, continue. Nah, untuk configure the clock kita gunakan waktu yang sesuai ya di Indonesia. Karena saya masih di Jakarta, jadi saya akan pakai Western, Sumatera, Jakarta, Java. Yang menandakan ini adalah WIB. Enter.
Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam partition disk ya. Nah, di partition disk ini kita ada beberapa opsi ya. Kita bisa melakukan partisi secara di guide ya, atau secara otomatis atau manual. Nah, tapi di sini saya akan menggunakan secara manual ya. Nah, pertama kita sudah memiliki tadi hard disk kita ukuran 3 GB ya. Di sini ditandai dengan namanya ATA VBox hard disk. Nah, kita akan pilih di sini enter untuk membagi partisinya. Lalu pilih yes. Nah, setelah kita pilih yes di sini, di bagian sini kita akan membaginya ya ke dua partisi, yaitu primary dan logical. Kita akan bagi sekarang ke partisi primary dulu. Logical dulu aja deh. Logical dulu. Create a new partition. Nah, untuk partisi logical ini kita akan menggunakannya itu 2 kali RAM ya. Misalkan tadi kita dibuat di sini RAM-nya itu ukuran 512 MB. Nah, berarti kalau 2 kali RAM berapa? Itu adalah 1024 MB. Kita dulu 1024 MB. Lalu kita continue. Lalu kita pilih logical. Lalu kita pilih N. Nah, setelah itu di bagian DSS ini kita pilih swap area. Lalu kita pilih done. Nah, setelah selesai di partisi logical, kita sisanya akan jadikan partisi primary-nya. Kita pilih create a new partition. Oke. Kita pilih continue aja pakai sisanya, terus primary. Nah, selanjutnya di sini tidak perlu ada yang dirubah. Kita pilih done. Lalu kita klik finish. Setelah itu. Nah, di sini kita masih ditanya lagi, are you sure want to write this change to disk? Kita pilih yes.
Oke, baik. Selanjutnya muncul dialog box berikutnya ya. Di sini kita diminta untuk melakukan repository langsung ya, secara offline menggunakan DVD pada saat proses install. Kalian bisa melakukannya dengan cara nanti masukin DVD satu persatu, ikutin perintah yang ada di dialog box. Tapi kita akan melakukan repository nanti setelah selesai install Debian-nya. Oke, sekarang kita bisa pilih no aja dulu. Lalu untuk bagian sini pilih no juga. Baik, untuk yang bagian sini dialog box lagi muncul. Kita pilih no juga di sini ya, pilih no aja. Oke, sekarang muncul lagi satu dialog box. Di sini kita diminta untuk menginstal software-software apa aja sih yang mau kita install. Nah, di sini misalkan teman-teman pengen install untuk versi GUI-nya atau versi desktop-nya, kalian bisa checklist di bagian sini menggunakan spasi ya. Tapi di sini kita akan menggunakan versi standarnya aja atau versi CLI-nya. Nah, untuk SSH-nya ini bisa kita unchecklist juga. Jadi kita install hanya standar system utility saja. Oke. Nah, habis itu klik pencet tombol tab yang ada di komputer kalian, tab, habis itu continue, enter. Untuk proses selanjutnya bisa ditunggu sampai selesai.
Baik, jika kita sudah selesai proses yang tadi, sekarang kita akan menginstal grup bootloadernya ya. Di sini kita harus memilih yes ya. Pilih yes, enter. Habis itu kita pilih tempat mana kita mau menginstal grup bootloadernya. Kita pilih ini sekarang. Nah, sekarang kita tinggal tunggu saja sampai ada tulisan dialog box finish. Oke, jika sudah, sekarang kita pilih continue untuk memfinish si instalasinya. Nah, jika sudah begini, berarti instalasi sudah selesai ya. Sekarang kita tinggal tunggu saja sampai masuk ke dalam login si Debian-nya. Oke, jika sudah, kita coba sekarang tes login ke aplikasinya dengan menggunakan user root. Jangan lupa tadi kita sudah membuat user root ya. QWERTY123. Enter. Oke, mungkin sampai sini saja untuk tutorial instalasi Debian servernya. Kurang lebih mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.